Pak Jokowi itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan. Semua takut sama dia. Ya. Cuma 1-2 orang saja yang masih berani berbicara. Gitu. Prabowo is the best available leader. Ya. Prabowo adalah pemimpin yang paling baik yang ada. Yang ada memang dia sekarang ini. Ya, sudah dilantik lagi. Ya. Sesungguhnya cara kekuasaan melunakkan oposisi itu bukan lantas dikasih seonggok dolar atau rupiah, silahkan Pak, itu bukan. Tapi tunggu, ya, misalnya ketua umum sebuah ormas besar apalagi ya, itu mau mantu. Nah, kemudian utusan Bapak Presiden tidak bisa hadir karena sibuk, tapi ini ada titipan. Karena sejak dulu itu, pesan dari istana itu, jangan sampai ya partai U itu diberi kesempatan sampai jadi partai besar. Ya. Halo Eramania, balik lagi di Speak Up, eranya bersuara. Hari ini saya lagi ada di rumahnya seorang tokoh reformasi, tokoh Muhammadiyah, dan juga tokoh politik. Kita sambut Profesor Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Alhamdulillah, terima kasih udah boleh nih bertamu ke rumahnya. Iya. Ini terbuka, semuanya boleh. Masuk. Boleh masuk ke sini. Netral nih, tempat netral. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Amin? Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Awam, orang umum ya, termasuk saya itu melihat Pak Amin ini termasuk yang masih aktif, setidaknya memerhatikan politik nasional. Iya, kalau itu ya. Sampai akhirnya juga tadi itu ya, dari PAN membentuk Partai Umat. Iya. Kenapa Pak Amin Rais memutuskan ya buat membentuk partai baru dengan sulit sekali kan untuk tembus? Saya menyadari itu ya. Jadi Partai Umat itu, Partai PAN itu, Partai Amanat Nasional yang saya pendiri utamanya, itu setelah kemudian diganti oleh Tresno Bachir, kemudian diganti Hatta Rajasa, dan diganti pisan saya, Pak Zulkifli Hasan. Ya. Saya lihat ada kemerosotan prinsip, ya. Jadi mudah melacurkan prinsip demokrasi, prinsip akhlak atau moral, prinsip integritas, ya, itu karena maaf ini iming-iming, ya iming-iming mungkin tumbukan rupiah atau dolar atau apapun lah ya. Nah sehingga lantas menjadi partai seperti yang lain. Jadi mencari kursi, menumpuk pundi-pundi sejauh bisa gitu. Kemudian lantas yang enggak disadari mengizinkan bersama-sama Saudara Joko Widodo ini itu menjadi pemain demokrasi, tapi sejatinya sudah menghancurkan demokrasi itu sendiri. Ya. Zaman Pak SBY tidak ada pikiran Pak SBY itu mengambil alih atau mengkooptasi DPR, MPR, DPD. Ya. Zaman Megawati itu tidak ada ceritanya. Zaman Gus Dur, ya, jadi zaman Gus Dur, Megawati saya kan ketua MPR. Ya. Gus Dur itu Demokrat, ya. Dia punya kekuatan kalau mau ya untuk mencaplok DPR, kemudian institusi atau lembaga tinggi negara itu ditekuk betul supaya jadi yes man institute ya. Kemudian itu tidak ada ya. Nah tapi Mas Joko Widodo ini memang agak aneh ya. Kelihatannya sederhana, ada orang mengatakan pelongo-pelongo dan lain-lain ya. Deso. Tapi yang dilakukan itu adalah proses
democratic backsliding, ya. Jadi meluncur terus, muncul terus. Ya. Seperti kata Bapak itu race to the bottom, ya. Jadi apa? Dul-dulan masuk ke jurang itu. Nah sekarang ini demokrasi kita sudah, saya kira secara total sudah dilumpuhkan. Ya. Di zaman Pak Jokowi ini, ya. Jadi yang tidak pernah dibayangkan oleh para politisi itu kan bahwa pada akhirnya Pak Jokowi kan mengidap penyakit nepotisme dan membangun dinasti, ya. Sehingga sekarang partai yang pernah membesarkan dia pun sudah menghajar gitu, ya. Kemudian budayawan terkenal, kemudian LSM yang juga tajam itu sekarang frontal menjadikan Pak Jokowi itu seolah-olah public enemy number one. Ya. Dan sekarang semakin tajam, ya. Ada mengatakan harus dipenjara setelah 20 Oktober, akan beramai-ramai ke Kejaksaan Agung, ke KPK dan lain-lain, akan membongkar seluruh kejahatan korupsinya Jokowi dan anak-anaknya dan lain-lain. Ya ini rencana mereka. Jadi atau tidak wallahu alam, ya. Nah kemudian saya memang sejak dia jadi gubernur saya sudah sering keras mengkritik, ya. Iya. Karena saya membaca ini wali kota Solo jadi gubernur meninggalkan kemiskinan yang meningkat. Nah, jadi dia belum selesai 2 periode, tapi dari tahun ke tahun tuh jumlah kemiskinan, persentase kemiskinan itu terus naik. Ya. Menurut Pak Amin, ini saya penasaran juga Pak ya. Sebetulnya rahasia kekuatannya Pak Jokowi ini di mana sih? Sehingga secara misalnya beliau bisnismen, cuman saya kira masih lebih banyak yang lebih punya uang dibanding beliau gitu ya. Lalu secara politik juga Pak Jokowi ini bukan orang yang punya partai gitu. Kenapa bisa punya pengaruh sedemikian besar itu? Jadi gini Mas, jadi saya juga belum bisa memecahkan masalah ini. Ini masih rahasia. Ya. Karena Jokowi itu kan wali kota yang gagal, gitu. Tetapi oleh lembaga survei di London, lembaga abal-abal, ya, dibayar itu untuk mendongkrak Jokowi, ya, dari wali gagal itu menjadi salah satu wali kota terbaik di muka bumi. Saya masih ingat itu. Ya. Nah, sehingga orang-orang Indonesia yang umumnya masih culun, masih innocent, wah hebat ya ternyata wali kota Solo itu. Ya. Jadi menurut saya itu yang sangat cerdas itu memang seseorang atau kelompok orang-orang yang bisa menghadirkan sosok wali kota yang gagal, ya, kemudian dengan ilmu tipu-tipunya itu, ya, katanya ada sekolah SMK bisa buat mobil, ya. Itu kan nggak ketemu nalar, ya. Masa SMK bisa buat mobil, ya. Kemudian katanya ada 6.000 yang sudah antri dan lain-lain, tapi itu kan cuma bohong-bohongan, ya. Nah, kemudian tentu taktik tipu-tipu bohong ini itu bukan dari dia pelaksana, ya. Juga saya kira bukan Luhut, ya. Luhut itu kan jenderal Angkatan Darat yang digembleng dengan Sumpah-Prajurit, dengan Sabta Marga dan lain-lain. Saya kira dia tidak tega lah, ya, kalau ngibul seperti Joko Widodo ini, ya. Nah, tapi sudahlah, to cut the story short, itu sekarang dia tinggal 3 bulan lagi, ya, nggak sampai barangkali 20 Oktober sudah selesai. Nah, jadi memang nanti Pak Prabowo itu tugasnya berat. Selain dia mewarisi hutang yang nggak ketulungan banyaknya itu, juga telah terjadi sesungguhnya perpecahan bangsa, ya. Di Jokowi itu sebagian bangsa koncoku, ya, dan sebagian itu musuhku.
Dan koncoisme itu dia lantas memperkecil otoritasnya itu ya. Kalau saya katakan akhirnya dia sekarang menjadi public enemy number one tadi, itu memang kenyataan seperti itu ya. Dan yang penting kalau saya katakan tidak berlebihan, Pak Jokowi itu ketika jadi presiden itu kan jadi monster. Monster itu artinya hantu. Hantu yang menakutkan, semua takut sama dia. Ya. Cuma 1-2 orang saja yang masih berani berbicara. Gitu. Nah sekarang monster itu tiba-tiba udah meleleh, ya, manusia monster yang kemudian abuse of power, menyalahgunakan kekuasaannya itu, ya, untuk memaksakan kehendak. Kalau Pak Amin ngelihat, ini kan tadi Pak Amin bilang ya paling kurang 3 bulan lagi lah monster ini turun gitu. Bagaimana Pak Amin ngelihat pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo? Pak optimistiskah atau? Nah, di sini saya berbeda dengan sebagian pengamat. Ya. Sebagian pengamat itu mengatakan setelah Jokowi, Prabowo juga digempur. Ya, Prabowo pernah melanggar HAM, Prabowo sudah kaya raya, Prabowo akan dengan tangan besi, pokoknya semua sumpah serapah barangkali ya, itu dikeluarkan kepada Pak Prabowo. Tapi menurut saya sikap seperti itu sikap yang kemudian kalau terus seperti itu seperti orang bunuh diri. Prabowo itu manusia biasa, punya kekuatan, punya kelemahan, ya. Tidak ada lah ya manusia kok sempurna, kecuali Nabi, ya. Jadi jenderal yang paling top markotop pun ya kalau dilihat, dibedah tentu ada kelemahan, ya. Politisi dan manusia itu nggak ada yang sempurna. Nah, menurut saya setelah Pak Jokowi lewat Pilpres yang katanya brutal dan lain-lain, tapi itulah Indonesia, ya. Apa dulu Pak Jokowi itu bersih pemilunya, kan juga ya kotornya kan juga di luar nalar juga, ya. Nah, kalau saya ingin berpikir positif, ya, Prabowo is the best available leader, ya. Prabowo adalah pemimpin yang paling baik yang ada memang dia sekarang ini, ya, sudah dilantik lagi, ya. Jadi yang penting malah bukan kita mengogrok-ogrok atau mengguncang-guncang Prabowo, ya, tapi sebaiknya dikasih fair chance, ya. Kita lihat Pak Prabowo 1 tahun pertama, insya Allah misalnya sudah kelihatan on the right track, ya, korupsi diberantas, kemudian konglomerat yang menghancurkan bangsa ini mulai di-contain, ya, dibatasi, ya. Kemudian juga penegakan hukum tidak abal-abal, ya. Kelihatan pelan-pelan para koruptor yang gede-gede itu sudah mulai dikerangkeng, ya. Kemudian perhatian pada rakyat miskin itu juga makin bagus, ya. Dan pemerintah Indonesia itu netral, ya, tidak membungkuk sama Cina dan lain-lain, juga nggak boleh membungkuk ke Amerika sama saja, ya. Kita tuh harus netral, ya. Kemudian kiblat kita itu Indonesia, ya. Tidak boleh kiblat kita Beijing, ya, karena Xi Jinping itu kan seniornya Pak Jokowi itu, ya. Jadi itu nggak boleh, ya. Atau kemudian ke Donald Trump atau ke yang sekarang Harris, ini Biden, ya, Joe Biden yang sekarang sudah rontok, sudah pikun, ya, dan lain-lain lah, ya. Nah, jadi setahun itu menurut saya itu kita wait and see dulu, fair chance. Kemudian tiba-tiba Pak Prabowo lebih buruk atau sama dengan Pak Jokowi, ya tentu harus kita angkat, kita perlawanan posisi, ya. Jadi begitu, ya. Apa ini yang posisi yang akan diambil oleh Partai Umat juga, Pak? Oh iya, pasti.
Ya. Jadi saya termasuk orang yang saya kira sangat tahu soal Prabowo itu. Ya. Saya berteman dengan Prabowo itu bukan 5-6 tahun terakhir. Ya. Jadi pada zaman reformasi itu, ya, itu saya sudah sering ketemu dengan Pak Prabowo. Ya. Perlu direkonstruksi mental dan moralnya. Ya. Jadi jangan sampai ada pikiran yang otomatis kalau jadi menteri, jadi gubernur, ya, naik pangkat jenderalnya dan lain-lain, alhamdulillah, cuan saya akan meningkat. Saya bisa mengumpulkan kekayaan untuk 3 turunan, misalnya begitu. Ya. Jadi mungkin itu dihilangkan dulu. Kalau itu nanti masih berjangkit, ya, kemudian ini masa depan negara kita ini tetap suram. Gitu. Nah, jadi mungkin Pak Prabowo, ya, itu mengkultivasi, menginjeksi di kepala para menterinya itu bahwa ini adalah pengabdian. Ya. Kalian menteri sudah lebih dari berkecukupan. Ya. Ada dana taktis setiap tahun sekian ratus juta, ada segala macam lah, ya. Nah, jadi ini tanamkan, terus ayo kita bersama-sama membuka lembaran baru, ya. Bismillah, ya. Kalau yang agama Kristen sesuai dengan agamanya, ya. Pokoknya jelas ini adalah pertaruhan terakhir, the last bet, ya. Kalau ini pun nanti kita juga tidak berhasil, kemudian yang melanjutkan simbol kemangkrakan nasional yaitu IKN yang pasti mangkrak itu, ya, maka bangsa kita ini bagaimana? Nah, saya katakan Indonesia ini negeri yang sangat luas, ya, dengan keragaman agama, keragaman budaya, keragaman tradisi, keragaman segala macam, ya, cara berpikir dan lain-lain. Kalau nggak hati-hati, ya, kalau Presiden Sontoloyo itu bisa, ya, menusul apa yang terjadi di Uni Soviet maupun Yugoslavia. Ya. Cuma sekarang masalah tadi itu, ya, artinya membentuk kesatuan yang kuat, kemudian partai-partai koalisi yang dukung dia itu diingatkan, ya, kamu kalian sudah kenyang, sudah punya rumah bagus, anak-anak sudah sekolah dan lain-lain. Coba sekali ini agak kencangan ikat pinggang, ya. Betul-betul jangan menambah pundi-pundi yang sudah terlalu banyak dimiliki itu, ya. Kemudian mulai kerja. Kalau Bung Karno dulu bilang cancut tali wondo, ya, artinya betul-betul menggulung kerah baju, ya, kerah baju, kemudian bekerja sungguh-sungguh. Oke. Berarti ini kita wait and see 1 tahun pemerintahan, ya, gimana berjalan. Ya, ya. Oke. Nah, saya keinget Pak Amin ini tadi karena bahas mining pertambangan, sebagai saya anggap juga masih tokoh Muhammadiyah Pak Amin Rais. Gimana sih pendapatnya Pak Amin ini soal konsensi tambang bagi ormas keagamaan? Karena kemarin yang lagi rame, NU sudah terima, Muhammadiyah kabarnya akan menerima gitu. Dan ini ramai sekali sudah menerima ya. Gimana pendapatnya kalau Pak Amin Rais? Baru kemarin saya baca itu resmi sudah menerima, menerima dan yakin akan bermanfaat. Ya, tetapi lagi-lagi ini saya kan mantan ketua PP Muhammadiyah. Ya. Saya dulu sudah ingatkan almarhum Syafi'i, Pak Syafi'i, Anda ini jangan sering keluar masuk istana. Kalau masuk istana untuk nahi mungkar, wah itu begini. Tapi kalau ke sana cuma ketawa ketiwi dengan Jokowi, ya, dan setelah itu disiapkan di ruangan pers, ya, lantas tentu yang engkau kerjakan, ya, cuma satu. Kami berterima kasih kepada Pak Presiden, tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan menemui kami. Adapun pesan Pak Presiden yang pertama, kedua, ketiga, jadi jubir. Juga saya sampaikan kepada Mas Haidar Nasir, ya, jangan terlalu sering ke istana. Ya. Saya dulu dari ketua Muhammadiyah ke istana cuma sekali saja,
Yaitu waktu minta Pak Harto membuka Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh, cuma itu. Ya. Belum tidak kembali datang lagi, terus tiap tahun datang untuk apa? Gitu. Karena menurut saya istana kekuasaan dimanapun itu apa namanya auranya atau hawanya itu tidak netral. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah hum yakhrujun kama hum yadkhulun. Ya. Mereka keluar seperti mereka ketika masuk. Ini tidak berlaku. Ya. Mereka keluar berbeda setelah mereka masuk, berbeda setelah mereka keluar. Ya. Kemudian jadi macam-macam mungkin loh. Ya. Sesungguhnya cara kekuasaan melunakkan oposisi itu bukan lantas dikasih seonggok dolar atau rupiah, silahkan Pak, itu bukan. Tapi tunggu, ya misalnya ketua umum sebuah ormas besar apalagi ya, itu mau mantu. Nah, kemudian utusan Bapak Presiden tidak bisa hadir karena sibuk, tapi ini ada titipan. Karena ketika di luar, wah, 250.000 dolar misalnya, terus alhamdulillah. Terus nanti kalau ada yang sakit, Bapak, ini titipan, mudah-mudahan istri Bapak lekas sembuh, macam-macam lah ya. Jadi tidak merasa lusa, nggak disogok kok. Tapi masuknya lewat seperti itu. Saya punya teman, ya, seorang ustadz yang lurus itu di Bogor, ya. Didatangi bukan dari istana tapi dari Depdagri, ya. Kemudian membawa bungkusan juga, mengatakan, ini Pak Kiai, ini pesantren Bapak kan besar, tapi kok belum ada gedung olahraganya untuk badminton dan lain. Ini Pak titipan. Nah, terus maaf Pak, kami sudah bisa kemandirian, bisa ada kemandirian, ya. Jadi mohon. Kayak gini ceritanya sudah. Saya pun juga pernah datang, ya di malam-malam di pintu ini, ya. Saya suruh masuk, enggak Pak Amin, sebentar aja Pak Amin, ini ada. Pak Amin nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu gimana. Allah kan tahu. Oh iya ya Allah tahu gitu. Nggak jadi. Kayak gitu loh ya. Ya gitu. Dan kaki saya ini menginjakkan istana baru sekali saja waktu itu ketika saya membela 6 anak muda yang ditembak mati itu. KM 50 itu. Ya. Selama pemerintahan Jokowi baru sekali itu menginjakkan kaki ke sana. Ya. Kemudian tidak ada nggak ada pertemuan dengan wartawan. Biasa kan ada, sebenarnya saya akan, tapi nggak ada. Ya. Nah, kemudian saya ngomong sama Jokowi karena waktu masih tengah-tengahnya COVID itu, pakai masker. Bukan masker. Oh yang ya. Kemudian ya saya tegas Pak Jokowi, dalam Islam itu membunuh orang yang gak bersalah itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita bisa menyelamatkan nyawa yang juga gak bersalah, ya itu juga seperti menyelamatkan umat manusia. Itu ada dari Al-Qur'annya. Nah, kemudian kedua, Pak Jokowi, kalau ada orang melenyapkan orang beriman, itu balasnya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya minta yang membunuh 6 orang itu kan pasti aparat. Nah, itu tolong dicari siapa. Ya. Waktu Mas Mahfud mau ngomong, Mas Mahfud, saya bicara sama Presiden. Juga saya ngomong, ya Pak, ya Pak. Nah, jadi
Cuma ya ini intuisi saya ya. Dalam Quran itu semua orang dolim itu pasti jatuh. Ya. Jatuhnya itu ada jatuh tertelungkup dan terhina, ada jatuhnya itu lumayan lah, ya agak terhina. Ya. Sementara kalau tidak dolim itu ya biasa. Gitu. Pak SBY itu turun dengan enak, ya. Bu Megawati yang karena nggak pernah menzolimi ya bangsanya, ya enak. Gitu. Pak Harto juga tidak separah ya, beliau cuma turun panggung ya, dan sudah sepuh lantas agak sakit ya, kemudian sering ke rumah sakit ya. Tapi saya kira tidak ada sumpah serapah pada Pak Harto misalnya seperti yang sekarang ini ya. Anda kan wartawan lebih tahu dari saya bagaimana orang mengungkapkan apa ketidaksukaannya itu. Ya. Nah jadi terakhir ya. Pak Amin, rencana ke depan ya, kalaupun masih ada kesempatan usia yang panjang dan berkah itu, Pak Amin apakah masih terus aktif di Partai Umat atau fokus pendidikan gimana Pak? Ya jadi apa, saya kadang-kadang memang udahlah, saya ada percobaan dengan segala kemampuan saya gitu, toh cuma dapat 660.000 ya. Walaupun itu juga karena saya dulu itu pesan dari istana itu jangan sampai ya partai U itu diberi kesempatan sampai jadi partai besar gitu, ya. Jadi waktu apa pensahan itu ada pesan dari KPU pusat ke KPUD Solo. Ya, KPU pusatnya, Bung, Anda KPU di daerah, dengarkan ini ya pengarahan dari pusat, partai U jangan diloloskan. Gitu. Itu ada rekamannya. Gitu. Jadi memang sejak semula ini ada pesan. Gitu. Ya. Saking bencinya Jokowi pada saya, itu Partai PAN di Jawa Tengah biasanya itu anggota DPR itu 9 atau 10 ya. Tapi pernah yang terakhir itu dulu ya, sebelum yang pemilihan terakhir itu 0 ya di Jawa Tengah. Tidak, jadi kan lucu itu kalau masih 3 atau 2 lah ya, tapi bisa 0. Rupanya ada pesan, itu betul-betul ambil orang Solo, orang Jawa Tengah, hajar dia partainya, buat 0-0 betul gitu. Jadi katanya ini instruksi itu ke Kapolda Jawa Tengah, dan berat tokoh yang saya nggak mungkin nyebut namanya, tapi saya tahu ya. Kemudian semua bersekongkol bahwa partai PAN dinolkan. Jadi anak saya kandung, ponakan saya itu sudah datang mau syukuran gitu. Begitu kembali lagi, kok bisa drop gitu loh. Kok drop Pak? Ya Anda kan nggak punya saksi, cuma gitu aja. Saksinya kan sudah sama pulang loh. Udah memang ini hitungan yang baru, Anda nggak, jadi Anda nggak punya kursi. Jadi dari 9 atau 10 tiba-tiba 0. Ya. Ini otak waras kan tidak bisa terima itu. Ya. Siapa yang menolkan ya siapa lagi. Ya. Terima kasih Pak Amin nih atas waktunya. Ramania. Jadi itu tadi Speak Up edisi bareng Pak Amin Rais. Obrolan seru lainnya bisa disaksikan di kanal YouTube era.id. Saya Agus Gulam pamit undur diri. Assalamualaikum.